Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah. Alhamdulillah ya bisa berjumpa kembali dengan Teh Iim di sini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik. Sedang diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahir kita, sehat batiniah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya di dalam segala situasi kondisi apapun Allah selalu menyertai kita dengan penuh rahmatnya Allah, magfirahnya Allah, dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mungkin para jamaah al-Asran rahimakumullah untuk saat ini admin Teteh sudah menyodorkan beberapa pertanyaan yang masuk ke Teteh. Maka insya Allah Teteh untuk saat ini kita kajian menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Kakak Arul. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak Arul mau tanya, umpama punya uang haram katanya ya, hasil nyuri sebesar 1 juta. Nah, 600.000 ini disumbangkan ke masjid, sisanya disedekahkan ke orang lain. Apakah kita itu akan mendapatkan pahala? Iya ya. Jadi kakak Arul ini bersedekah, tetapi bersedekahnya itu menggunakan uang haram. Jelas banget ya, kata kakak Arul ini dari hasil nyuri misalkan, atau hasil dari judol. Seperti itu ya kakak, bahwa harta yang dihasilkan dari jalan yang haram itu akan menjadikan sebab datangnya azab Allah ya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Teteh, bagaimana apabila si harta tersebut itu termakan oleh kita? Kalau harta tersebut itu termakan oleh kita, ya ini yang menjadikan nantinya sebab bagi pelakunya nanti menjadi ahli neraka ya, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Karena kata Rasulullah, kullu lahmin nabata min harami fannaru aulabah. Jadi kalau setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka itu lebih layak baginya. Na'udzubillah. Nah, ini yang bisa menjadikan salah satu referensi dasar. Jadi setiap sesuatu harta yang dihasilkan dari perkara yang haram, ini langsung kata Rasulullah, mungkin bagi kita itu neraka itu lebih layak bagi kita. Dan orang kalau mencuri itu sudah pada tahu hukumnya kalau itu adalah haram ya, termasuk judi itu kebanyakan orang udah pada ngerti itu hukumnya haram. Meskipun begitu, Teteh pernah baca pada suatu artikel, ya Allah, sekarang itu judi di online ya, di handphone, ya Allah, itu sekarang sudah semakin tidak terbendung. Ini benar-benar pemerintah itu harus benar-benar udah semakin tidak terbendung sekarang itu judi online, ya Allah ya, na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dan yang lebih ngeri lagi sebetulnya dari harta yang haram, salah satunya itu adalah ribawi, harta yang berbentuk atau yang berbau ribawi, seperti itu ya. Kalau untuk nyuri lah agak-agak takut, agak-agak ngeri gitu ya, atau korupsi itu adalah orang-orang yang tertentu misalkan. Tetapi sekarang kalau untuk unsur ribawi, Masya Allah tabarakallah, sepertinya hampir setiap rumah, kalau yang jangankan yang tidak terlalu paham akan ilmu agama, karena tak sedikit gitu ya, dulu suami Teteh juga pernah, dulu banget ketika awal nikah itu pernah berjualan di pasar.
makanya tahu gitu. Teteh sekali-kali juga suka main ke pasar, makanya tahu gitu. Banyak sekali pelaku di pasar itu yang meminjam untuk alasan modal usahanya, tetapi meminjamnya itu ada unsur ribawinya. Dan ternyata ketika dilihat itu adalah yang bisa dikatakan orang-orang yang agak cukup paham akan ilmu agama. Tetapi hal itu menjadikan karena suatu keadaan mungkin menjadikan orang tersebut itu tidak sabar menanggung hal itu, sehingga ya begitulah gitu. Ilmu yang ia punya itu seperti kayak tidak berkah aja. Mudah-mudahan kita dijaga dan diraksa oleh Allah. Dan teteh tuh ingat banget ya, ini mah ngobrol aja, ingat banget gitu ya, ketika dulu teteh tuh masih kecil, ada satu tetangga, ini ceritanya ada satu tetangga yang mana pekerjaannya itu udah pada tahu banget gitu ya. Tetangga teteh udah pada tahu banget kalau dia itu suka meminjamkan uang yang unsur ribawi gitu ya. Kalau misalkan meminjam 10.000 nantinya harus dibayar 20.000 gitu ya. Udah pada tahu. Pada satu ketika itu tetangga teteh itu, teteh masih ingat banget ya ketika kecil, pada satu ketika itu tetangga teteh itu mengadakan suatu syukuran. Teteh juga lupa lagi syukuran apa. Diundanglah itu tetangga, pada datang biasa. Nah pulangnya itu dikasih kayak kayak besek, kalau orang Sunda itu kayak makanan gitu ya. Ya nasi, ada lauk pauknya gitu. Dan itu yang diundang pada gak mau makan. Si nasinya itu pada dibuang. Kenapa pada dibuang? Karena aku takut gitu ya, ini nasinya itu dari hasil ribawi. Sampai segitunya. Teteh tuh masih ingat banget gitu ketika dulu kecil. Tetapi sekarang teteh pada usia sekarang ini, teteh itu menemukan tetangga itu hampir di tiap rumah itu punya hutang terhadap yang mana si ijab kabulnya itu adalah itu termasuk ribawi gitu. Kalau di kampung teteh itu teteh mendengar ada dengan istilah bang emok apalagi ya gak tau lah apa itu ya namanya itu. Dilihat itu hampir setiap rumah. Ya Allah, tabarakallah. Sebetulnya sih ini adalah menjadi menjadi PR gitu ya, PR kita bersama gitu. Karena ya bisa aja nanti kampung kita itu tidak berkah seperti itu. Karena untuk urusan riba itu udah termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Ya, karena sebagian keterangan, yang pertama dosa besar itu adalah musyrik kufur, yang keduanya itu adalah membunuh, yang ketiganya ribawi, yang keempatnya zina. Ada yang mengatakan ketiganya zina, yang keempatnya ribawi. Jadi kalau berbicara soal ribawi sebetulnya sih ini PR bersama ya. Terkadang si orang-orang pelakunya pun sebagian tuh udah tahu gitu hukumnya, aku tahu gitu ini tuh riba teh. Cuman ya bagaimana dengan situasi keadaan aku gitu, ngeles gitu, kayak kalau dalam hidup tuh kayak ngeles. Habis bagaimana lagi? Aku butuh modal gitu ya. Siapa lagi yang dapat meminjamkan aku uang seperti itu. Nah makanya ini kenapa teteh katakan ini adalah PR bersama gitu ya, seperti itu. Meskipun kalau kita berbicara lebih dalam, yaitu sebetulnya ya sejauh mana sih ketingkatan iman kita, karena kalau yang teteh rasakan gitu ya, karena teteh pribadi juga pernah merasakan bagaimana ketika awal menikah dengan, ya malumlah menikah dengan sosok seorang suami santri lah istilahnya, ketika berhenti ngaji dari pondoknya itu adalah ketika mau nikah gitu. Jadi ketika awal nikah itu baru pertama kali mencari nafkah lah suami untuk teteh sendiri, untuk istrinya gitu ya kan. Memahami sekali gitu teteh pribadi juga di dalam keadaan ekonomi yang begitu bisa dikatakan rendah. Tapi kalau yang teteh rasakan itu sebetulnya ya bagaimana berbicara akan keimanan kita. Kalau hati kita yakin sama Allah, mau dalam keadaan apapun, pokoknya ya Allah, na'udzubillah, aku minta diraksa oleh Allah. Aku tidak ingin terjerumus ke sesuatu yang haram.
itu sebetulnya tergantung akan kekuatan iman kita. Ya maka nanti oleh Allah akan dijaga aja, akan diraksa aja. Kesabaran kita itu ya yang menjadikan modal gitu, seperti itu. Ya, kata suami ketika di pasar, mau gak mengkredit, misal mengkredit kasur nih gitu, atau mengkredit televisi nih karena di rumah gak ada hiburan sama sekali, bayarnya tuh masih inget gitu, 1 hari 10.000 gitu ya, kemungkinan kan bisa sama kita dibayar gitu ya, 1 hari 10.000. Dan teteh lebih memilih gak mau mengkredit gak mau seperti itu, karena itu jadi beban kan, jadi hutang, dan kita belum tahu usaha kita tuh seperti gimana. Ya udah, lebih baik kita sabar aja menunggu, kalau udah punya uang ya kita tinggal beli kontan biar hidup kita tuh lebih tenang. Jadi ya itu sebetulnya kembali lagi sih kepada keimanan kita gitu. Tetapi kan keimanan seseorang kan gak bisa disamakan ya kan. Makanya teteh tadi bilang ya ini mungkin jadi PR bagi kita semua. Nah, kenapa teteh ini berbicara riba ini? Karena Masya Allah tabarakallah, katanya sih di kampung-kampung orang lain pun seperti itu. Sekarang tuh hampir di setiap rumah itu berhubungan dengan ribawi. Makanya kita harus paham benar akan ilmu fikih apa saja yang merujuknya nanti ke haram, ke syubhat. Kita tuh harus tahu benar. Apalagi bagi kita adalah sosok seorang suami yang wajib memberikan nafkah kepada anak istrinya. Mau istri kita jadi solehah bagaimana, mau anak kita mau jadi soleh bagaimana, kalau uang setiap harinya sama bapaknya dikasih dengan rizki yang haram, yang sudah menjadi darah daging yang masuk ke dalam tubuh anak istrinya, mau soleh bagaimana? Dari hasilnya juga awalnya dari yang haram gitu ya. Aduh, ini jadi panjang lebar ini teteh ya, padahal tadi yang berbicara itu maksudnya apa? Sampai lupa lagi ini pertanyaannya. Kalau hasil dari haram aku disedekahkan ke masjid, katanya seperti itu. Apakah akan menjadi pahala, kan gitu ya pertanyaannya. Maka gini kakak, ini ada riwayat lain. Ini misalkan kita ambil hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim kakak ya. La yaqbalullahu sholata bighairi tahurin. Jadi Allah itu tidak akan menerima sholat kita kalau sholat kita itu kalau misalkan tidak berada di dalam keadaan suci. Wala sodaqatan min ghululin, dan Allah itu tidak akan menerima sedekah seseorang dari hasil menipu. Jadi begitu ini kakak, siapa tadi kakek yang bertanya. Jadi Allah itu tidak akan menerima sedekah seseorang dari hasil menipu. Menipu itu kan berarti salah satu dari rezeki haram. Sebetulnya masih banyak hadis-hadis yang lain. Intinya kakak yang bertanya, kalau kita bersedekah kita tahu itu ada dari hasil rezeki yang haram, itu gak akan diterima oleh Allah. Karena ya haram awalnya juga. Bukan berarti ini haram jadi kita sedekahkan menjadi hal yang baik. Enggak, kalau haram ya haram aja. Jadi kalau gitu kita dapat pahala? Enggak, justru kita berdosa. Karena dari hasil rezeki yang haram itu gitu kakak. Kemudian kakak yang bertanya ini, aduh teteh bagaimana dong, ini hartanya dari hasil haram ini sudah aku sedekahkan gitu ya. Dari hasil mencuri kan tadi yang bertanya kakak, dari hasil mencuri kan. Ini dari hasil mencuri aku misalkan sudah disedekahkan gitu kakak. Jadi harusnya bagaimana? Bukan disedekahkan. Kalau kakak itu ingin diampuni oleh Allah, ya kembalikan. Itu harta yang hasil kakak curi itu kembalikan terhadap orang yang berhaknya, orang yang haknya. Kakak tuh udah mencuri dari siapa? Dari si A, ya udah. Itu uangnya kembalikan kepada si A. Itu si A tuh lagi membutuhkan banget uang karena itu uang miliknya. Kembalikan. Kakak minta maaf. Kakak meminta ridhonya agar tidak menjadi berat hisaban nanti di akhirat. Harusnya gitu, bukan disedekahkan, tapi diberikanlah kepada orang yang memang haknya memiliki harta tersebut. Ya, jadi begitu kakak. Jadi nggak bisa kalau hasil dari rezeki haram itu nggak bisa menjadi amal ibadah, nggak bisa. Ya, baik. Ini untuk pertanyaan yang kedua dari kakak Nadi Barokah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak Nadi. Izin tanya kak. Suami istri yang suaminya ada di perantauan, sang istri ada di kampung. Oh ini jadi lagi LDR-an ya rumah tangganya. Apakah sang istri itu boleh keluar atau bepergian sebelum meminta izin kepada suaminya?
Oke, iya. Ketika sang istri keluar dari rumah, ini secara garis besarnya dulu kakak, ya. Ketika sang istri keluar dari rumah tanpa meminta izin dari sang suaminya, menurut sebagian ulama dikatakan ini bahkan termasuk dosa besar bagi seorang istri di depan suaminya. Itu teteh masih ingat banget, itu keterangannya misalkan bisa kita ketemui di dalam kitab Uqudul Ijen. Jadi di dalam kitab itu mengatakan waminal kabair. Jadi sebagian dari dosa besar untuk kita gitu ya, bagi seorang istri itu adalah khurujul mar'ati, keluarnya seorang istri itu al muzawwajati min baitiha, ya kita yang udah dinikahi gitu ya oleh suami kita itu min baitiha, kemudian kita itu keluar gitu dari rumah kita gitu. Jadi keluarnya itu bigoiri idnihi, jadi keluarnya itu enggak ada bigoiri idnihi, enggak ada izin gitu dari sang suaminya. Kalau di dalam buku Dulijen itu termasuk salah satu dosa besar. Aduh teteh hanya itu itu termasuk dosa besar. Tetapi kakak, referensi ini ya tidak bisa dijadikan atau misalkan berlaku secara mutlak. Enggak berlaku secara mutlak. Karena begini, karena kita harus lihat dulu kondisinya gitu ya kakak ya. Kita harus lebih berbijaksana. Ya kecuali kalau misalkan kita itu diam di rumah, ada sesuatu hal yang begitu memadorotkan sehingga ya mengharuskan kita keluar dari rumah gitu ya. Ya misalkan contoh apa ya, misalkan ada gempa bumi gitu ya. Itu kan sangat madorot banget untuk nyawa kita bahkan. Ya masa suami kita nggak ada di rumah kita harus nunggu minta izin dulu, bener gak kakak? Ya itu nanti otomatis kan kita tuh akan keluar dari rumah, itu nggak apa-apa, wong itu madorot gitu hukumnya, seperti itu kan. Jadi yang enggak, referensi tadi itu yang enggak mutlak segitunya aja gitu. Nah, atau misalkan di dalam referensi kitab yang lain, boleh kok kita itu keluar dari rumah, bahkan kita enggak ada izin dari sang suami. Misalkan contoh, dikarenakan kita itu ingin bertolabul ilmi, kita itu ingin mencari ilmu, tetapi ilmunya tuh ilmu yang mana? Karena ilmu itu kan ada yang sifatnya fardu kifayah, ada yang sifatnya fardu ain. Nah, kita sebagai seorang istri boleh keluar dari rumah itu adalah jika ilmunya itu yang bersifat fardu ain, Kak. Yang bersifat fardu ain. Ya misalkan kita itu tidak terlalu paham akan ilmu yang yang berhubungan dengan sholat kita keseharian, tentang wudhu, tentang haid, tentang istihadah, kan itu adalah yang sifat yang fardu ain atau hal-hal lain lah pokoknya yang bersifat fardu ain. Itu tidak, kita itu nggak apa-apa keluar dari rumah untuk mencari ilmu tersebut karena itu sifatnya wajib. Tapi masih ada tapi ini kakak. Tapi itu pun jika kita membutuhkan harus keluar dari rumah itu jika kita mendapati suami yang kebetulan tidak terlalu paham akan ilmu agama. Kalau misalkan kita mendapatkan suami yang paham ilmu agama gitu ya, misalkan ini teteh sendiri jelas banget suami teteh itu lebih paham ilmu agama, ya udah nggak perlu ngaji keluar. Ngajinya sama siapa? Ya ngajinya sama suami aja. Akan apa yang teteh tidak ketahui yang berhubungan dengan sifat fardu ain, ya teteh tinggal tanya aja sama suami. Begitu juga kalian, kalau misalkan seorang istri mendapatkan suami alhamdulillah yang lebih paham akan ilmu agama, udah tanyanya sama suami aja. Tidak berkewajiban keluar dari rumah untuk ngaji keluar itu. Kecuali kalau suaminya ngasih izin, mas gak apa-apa ya, aku niatnya selain dari ngaji, aku niat menjalin silaturahmi dengan masyarakat, dengan masyarakat kampung. Aku tahu mas itu paham ilmu agama, tapi yang aku butuhkan di sini adalah biar aku bisa menjalin silaturahmi gitu ya. Kata suaminya, monggo silahkan, baik-baik aja, kamu berkumpul dengan orang-orang baik ya, gak apa-apa, udah ada izin dari sang suaminya. Jadi gitu ya kakak. Nah, jadi kalau misalkan suaminya melarang istrinya untuk ngaji karena dengan alasan kata suaminya,
Ya udah, kamu tuh nanti nanyain hukumnya sama emas aja. Wong emas kan bisa dikatakan faham lah gitu akan ilmu agama, yang mana kamu tidak ketahui nanti bisa dikasih tahu sama emas. Kalau suaminya larang itu nggak boleh istrinya tuh ngaji keluar dari rumah, nggak boleh seperti itu ya. Itu kalau suaminya ngasih izin ya baru boleh. Kalau suaminya paham ilmu agama dan suaminya melarang, ya udah, itu seorang istri wajib mengikuti akan apa yang diperintahkan oleh sang suaminya. Kata suaminya, kamu kan anak juga baru melahirkan, anak masih kecil-kecil, ya udah saat ini lebih baik fokus aja ngurus anak. Kalau ada sesuatu hal yang tidak difahami nanti tanya aja sama emas. Ya udah, kita turut ya aja seperti itu. Kecuali, tapi ini kecuali kalau misalkan suami kita itu gak paham ilmu agama, kita juga sama gak paham ilmu agama, kita gak ngerti akan yang berhubungan tentang ibadah kepribadian, tanya ke suami juga mudeng. Tapi kok aneh, ini suami tuh melarang istrinya ngaji. Ya kalau itu nanti yang dosa siapa? Suaminya. Andaikan ini sang istri keluar dari rumah, itu ya, misalkan, Mas, ini tuh darah haid apa darah istihadoh ya? Kok aku nggak ngerti? Kata suaminya, aku juga nggak pernah mondok, aku nggak ngerti gitu. Ya, meskipun kita keluar dari rumah mencari ilmu tentang istihadoh ini, meskipun suami kita melarang, apakah ini sang istri berdosa? Tidak. Sang istri ini tidak berdosa, karena ini yang berkaitan lebih wajib. Ya, bisa difahami kakak ya yang bertanya ini di sini. Jadi seperti itu. Atau begini kak, satu permasalahan yang lain ya, ini teteh agak dijelaskan biar kakak paham. Ini ada di dalam kitab apa itu Bugiyah, itu ada di dalam kitab Bugiyah yang menerangkan seperti ini. Bagaimana jika seorang istri itu, ini yang mana seorang istri itu, jadi mungkin mentalnya gitu ya, mungkin mentalnya agak sedikit terganggu gitu ya, sehingga kalau misalkan karena suaminya kerja gitu ya, karena suaminya kerja, jadi itu si istrinya itu kalau di rumah itu seperti apa ya, kalau nggak ada teman misalkan di rumahnya itu agak sedikit stres gitu ya. Ini kemungkinan kejiwaannya ya yang agak sedikit terganggu mungkin ya. Karena ini teteh juga ada gitu ya, tetangga gitu, padahal udah cukup tua gitu ya. Itu punya apa ya, maksudnya apa tuh kalau orang Sunda mah borangan gitunya, jadi penakut banget gitu. Jadi kalau misalkan dia itu di rumah sendirian tuh takut, meskipun siang tuh takut gitu, padahal udah cukup tua gitu. Mau ke kamar mandi aja tuh harus diantar gitu. Kalau misalkan malam hari katanya tuh harus diantar gitu, gak berani si pintunya itu ditutup, biarkan aja ngebuka gitu. Jadi ini si ibu ini kalau sendiri di rumah tuh hawanya takut aja gitu. Jadi tuh kebiasaannya itu suka di tetangga atau bagaimana gitu. Karena memang gitu, teteh juga ada gitu ya tetangga yang seperti itu. Nah, ya misalkan ini mah gitu ya, ada yang seperti itu. Kalau aku diam di rumah terus, aku ini biasanya si istri ini suka stres gitu. Sebetulnya sih kalau udah seperti ini ya ini kejiwaannya. Ini kayaknya harus diperiksa sih sebetulnya ya. Ini nanti bisa datang ke psikolog atau ke psikiater sih sebetulnya ya. Karena udah, kalau menurut teteh nggak terlalu normal seperti itu. Ini mah andaikan. Di dalam kitab Bugiyah itu ada penjelasan seperti itu. Sebetulnya sih, nah maka hal ini untuk sang istri ini tidak wajib pasrah kepada sang suaminya. Jadi misalkan si suaminya itu tidak dapat memaklumi gitu ya akan perilaku sang istrinya gitu. Jadi pokoknya suaminya tetap aja nggak ridho gitu kalau istrinya itu di luar dari rumah. Pokoknya memerintahkan harus di rumah aja. Kalau misalkan di dalam keadaan ini sebetulnya untuk seorang istri itu nggak wajib pasrah kepada sang suaminya. Tetapi meskipun di dalam itu kitab Bugiyah dikatakan, meskipun itu sang suami menjadi gugur memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi kalau misalkan kata suaminya melarang nggak boleh keluar dari rumah, ini dengan alasan karena sang istrinya jadi stres karena penakut atau apalah gitu ya. Ya karena untuk kejiwaannya juga ya nggak apa-apa, nggak menuruti perintah suami juga. Tetapi di dalam kitab itu Bugiyah, andaikan sang suaminya tidak memberikan nafkah kepada istrinya,
itu tidak berdosa, artinya ya menjadi gugur. Tetapi sih kalau menurut teteh ini agak kurang bijaksana juga, karena mungkin aja mendapatkan seorang istri yang seperti ini, mungkin aja. Kalau saran dari teteh, kalau mendapatkan istri seperti ini ya harus datang ya di terapi, datang kepada psikiater atau ke psikolog. Kenapa sih? Penyebabnya apa? Bagaimana agar istri kita menjadi tidak penakut, agar istri kita gak menjadi stres, karena mungkin aja kan ada trauma-trauma dulunya apa gitu, seperti itu ya. Nah, sedangkan ini teteh panjang lebar mau menjawab yang ngalir ngidul dulu ini. Sedangkan yang tadi kakak tanyakan teh, kan kakak tuh lagi LDRan. Ya, bagaimana kalau aku keluar dari rumah mau minta izin sama suami teh susah teteh, da suami akunya juga misalkan perginya di luar kota atau di luar negeri gitu. Meskipun ada handphone, tetapi terkadang si handphone tuh lagi loading atau bagaimanalah alasannya. Mungkin begitu ya yang ini bertanya sama teteh, dibayangkan seperti itu. Jadi begini kakak, sebetulnya seorang istri itu tidak diwajibkan setiap apapun itu harus selalu meminta izin seperti itu. Jadi sih sebetulnya cukup di satu kali aja. Misalkan ini kakak yang LDRan gitu ya. Nah mungkin nanti kita bisa telepon sama suami kita. Kita ngobrol aja, dibawa santai aja. Kakak yang bertanya, Mas kan tahu ya, sama teteh ini contohnya didetailkan ya, biar ini kakak yang bertanya paham. Mas, aku kan setiap hari tuh kalau misalkan pagi-pagi tuh suka nganter anak ke sekolah. Nah udah nganter anak ke sekolah, aku suka capek nih mas kalau misalkan langsung pulang lagi ke rumah. Sambil menunggu aku biasanya suka ke pasar dulu, misalkan nanti pulangnya sekalian ngejemput. Mas aku juga kan pengen sehat dong gitu ya, aku juga suka misalkan olahraga aerobik sama temen-temen, misalkan biasanya waktunya itu hari anu biasanya jam berapa sampai jam berapa. Mas aku juga suka arisan loh, aku juga suka majelis taklim loh pada hari anu sampai hari anu, jam seanu sampai jam seanu. Kan itu mudah kan kak, kakak tinggal ngobrol aja sehingga suami kita itu memaklumi dan memahami apa kegiatan kita kesehariannya. Mas boleh gak sekali-kali, kadang teman aku teh suka ngajak aku main, misalkan ngajak yuk kita ngebaso kemana bareng sekali-kali gitu ya. Mas boleh gak kalau teman aku sekali-kali ngajak ngebaso misalkan. Dan suami itu memahami banget kegiatan kita setiap hari. Kata suaminya, sok mangga silahkan. Kata suami, yang penting ingat ya, kamu itu misalkan kalau ada kegiatan malam jangan ya, kalau begini jangan ya, kalau begitu jangan ya. Mungkin itu kan secara garis besarnya ya. Jadi kakak yang bertanya pahami ya, bukan berarti memang kita harus minta izin dari suami ya, tidak wajib juga kok. Setiap kita pagi-pagi mau ke pasar karena suami kitanya jauh ya gak perlu bilang juga ya, kecuali kalau suami kita itu ada di rumah kayak suami teteh, suaminya ada di rumah setiap hari. Kalau teteh mau pergi ya seyogianya dong teteh sebagai seorang istri bilang, mas misalkan gitu, kalau teteh ke suami bilangnya mau belanja ya ke pasar misalkan, mau ini ya gitu, mau itu ya bilang, wong ada di rumah masa nggak bilang gitu. Masalahnya kan kakak jauh ya, atau kan suami kita yang biasanya berangkat pergi pagi-pagi pulang sore gitu ya, kalau mau telepon takut mengganggu pekerjaannya, ya udah kita cukup minta izinnya sekali aja, wong udah tahu kegiatan kita setiap hari ya. Jadi begitu ya kakak yang bertanya, jadi tidak perlu diambil sulit seperti itu kakak ya. Baik, mungkin ini untuk pertanyaan yang ketiga ya, yang terakhir yang insya Allah akan teteh bahas di sini. Ini pertanyaan dari kakak Muajir, izin tanya lagi kak. Seseorang yang mengambil anak angkat terus aktenya dibuat nama bukan ortu kandung, itu hukumnya bagaimana katanya. Ya kalau akte itu mah hukum negara ya kakak, itu mah hukum negara, jadi ya tentu itu hukum negara ya kakak Muajir ya, yang lebih paham nih. Itu hukum negara yang mengaturnya dan yang lebih paham. Mungkin di sini
Teteh tidak membahas itu ya kakakmu Ajir, karena yaitu hukum negara, nanti bisa ditanyakan langsung lah ke pengadilan ya kakakmu Ajir. Yang harus diperhatikan di sini ini adalah hukum yang berkaitan dengan agamanya itu kamu Ajir ya, di mata Allah, di mata syariat agama. Tidak ada suatu kedosaan, tidak ada suatu kesalahan kalau misalkan kita mau menyayangi anak orang. Bahkan mau sampai anak orang itu kita ambil dan kita dijadikan sebagai anak angkat. Nggak ada kesalahannya kok kakak. Cuman yang harus diperhatikan itu adalah ketika kita mengambil anak siapapun gitu ya, dijadikan anak angkat di mata Allah, di mata agama, meskipun kita katakan kita urus dari bayi merah, ya tetap aja itu adalah bukan anak kandung kita, tetapi ini adalah anak angkat kita. Seperti itu ya, maka kita harus tahu akan berkaitan dengan ilmunya. Misalkan maksudnya begini, kan ada hukum-hukum yang berkaitan dengan anak kandung. Contohnya kalau dengan anak kandung kita bersentuhan kulit dengan anak kandung kita, batal nggak? Nggak batal kan, wong itu adalah anak kandung kita. Kalau anak kandung kita, kalau misalkan ibu bapaknya nanti wafat, ini anak berhak mendapat waris tidak? Oh berhak mendapatkan warisan dari ibu bapaknya jika nanti sudah wafat meninggal, iya kan? Nah, kemudian ini anak kandung wajib gak dinafkahi oleh kita? Wajib dinafkahi, nafkah secara lahir, nafkah secara batin, nafkah bukan hanya sebatas materi, nafkah ilmu juga kan? Itu kalau statusnya anak kandung. Jadi di mata Allah itu ya beda. Nah, sedangkan kalau anak angkat ya, itu pun kalau misalkan anak angkatnya itu yang tidak semahram. Kalau misalkan bersentuhan kulit batal gak? Ya jadi batal kan? Gitu. Karena kita ngambil anak orang, misalkan anak ajnabi gitu ya. Kalau kita bersentuhan kulit batal gak dengan anak angkat kita? Ya jadi batal dong. Meskipun kita urus tuh dari bayi merah. Kalau misalkan kita wafat, nanti anak angkat kita dapat warisan gak? Nggak dapat warisan kan? Andaikan, na'udzubillah, misalkan ini angkat kita, andaikan mau ditikahi gitu ya, boleh nggak? Boleh. Ya karena kan ini ajnabi, karena kan ini orang lain. Nah jadi kalau yang harus diperhatikan ya itunya sih, hukum yang berkaitan dengan fikih, dengan syariatnya gitu kakak. Kecuali kalau kita itu mengangkat anak angkat itu misalkan yang satu mahram. Misalkan siapa? Misalkan kita itu punya kakak atau kita itu punya adik. Anak kakak, anak adik, apa itu disebutnya? Keponakan ya. Nah itu kan satu mahram. Jadi kalau kita menjadikan anak angkat dari anak kakak kita, kalau bersentuhan kulit dengan kita, itu ya tidak batal. Karena apa? Karena satu mahram. Jadi statusnya ke kita itu apa? Kalau perempuan bibi gitu ya, kalau ke lelaki uwa. Itu ya kan? Kalau ke perempuan bibi, kalau ke laki-laki emang. Kalau misalkan dari adik kita, berarti keponakan kita bilangnya sama kita siapa? Uwa. Ya, nggak batal kan bersentuhan kulit sama kita. Tapi kalau sama yang sebelahnya ya batal gitu. Misalkan teteh ini punya kakak atau teteh ini punya adik, teteh itu merawat anak kakak teteh atau anak adik teteh, ya sama teteh tidak batal bersentuhan kulit. Tapi kalau sama suami teteh ya batal, karena kan nggak ada kaitan darah gitu. Jadi nggak batalnya hanya pihak sebelah kan, yang nggak batal itu hanya pihak sebelahnya, seperti itu. Nah jadi teh bagaimana atuh kalau kita ingin mengangkat anak seperti anak kandung yang satu mahram seperti itu? Yaitu solusinya kita bisa mengambil anak angkat itu keponakan kita. Ya barusan teteh sampaikan seperti itu.
Atau bisa aja kita itu mengambil anak orang, jadi ajnabi, anak orang, nggak ada pertalian persaudaraan. Misal ini anak tetangga gitu, masih bayi kan. Nah sama kita udah, sama kita disusuin aja, sama kita disusuin aja, seperti itu. Teteh mau disusukan gimana? Wong akunya juga enggak lagi enggak habis melahirkan, misalkan akunya juga enggak punya air susu. Tapi sih itu sebetulnya bisa aja ya kita datang kepada medis, ada suntikan hormon kan, ada suntikan hormon yang mana ada suntikan khusus kalau misalkan kita enggak, maksudnya bisa mendatangkan air susu tersebut gitu. Ada ya, ada. Teteh pernah baca tuh artikel yang seperti itu. Aku udah nih teh gitu ya, pergi ke dokter misalkan udah di terapi atau bagaimana, tapi tetap aja nggak ada air susunya. Ya udah kalau gitu mau bagaimana lagi ya kan, ya itu harus itu aja yang diperhatikan. Kalau nanti bersentuhan kulit ya tetap batal, nggak dapat warisan juga. Aduh sayang banget teh kalau nggak dapat warisan, solusinya bagaimana dong? Ya udah solusinya begini aja, ketika anak kita udah besar, anak angkat kita, ya udah kalau kita mau ngasih rizki terhadap anak angkat kita, ya kita hibah. Selama kita masih ada, selama kita masih hidup, kita hibah. Hibah itu kan memberi, kalau memberi kan bebas. Ya udah kita hibah aja. Cuman tapi kan kalau hibah juga kan ada aturannya, gak boleh semuanya kan. Kalau hibah itu harus ditinggalkan seperempatnya, seperti itu gitu. Ya udah gitu, layaknya aja seperti anak, seperti orang lain, seperti itu. Oh iya, tetapi tadi kalau misalkan kita yang menjadikan anak angkat semahram itu dari keponakan, itu hanya sebatas tidak syah untuk dinikahi dan bersentuhan kulit aja ya. Karena kalau misalkan untuk warisan tetap nggak dapat gitu ya. Iya, jadi begitu ya kakak ya. Keterangan ini bisa kita lihat di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah ya. Baik, mungkin 3 pertanyaan dulu ya yang insya Allah teteh bahas kali ini. Mudah-mudahan selalu mendatangkan kemanfaatan, semakin tambah ilmu wawasan ya bagi kita, dan semoga kita bisa menjalani akan ilmu-ilmu yang sudah bisa kita dapat ya, sehingga semakin tambah setiap harinya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salahnya ya malum ya. Namanya juga teteh-teteh manusia ya, apalagi ini aduh yang berkaitan dengan hukum, mohon dibenarkan jika ada kesalahannya, jika ada benarnya itu jelas hakikat mutlaknya itu adalah datang dari Allah ya. Mudah-mudahan sekali lagi semoga selalu bermanfaat insya Allah. Mudah-mudahan esok hari kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan kita bisa berjumpa kembali dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.